Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat histori Islam, tidak diragukan lagi bahwa Islam mengajarkan perbuatan ihsan dan kasih sayang kepada semua makhluk. Bahkan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu selaras dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam setiap perbuatan baik terhadap makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Termasuk berbuat ihsan dan kasih sayang kepada binatang juga merupakan akhlak mulia dan mendapatkan pahala. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajar semua perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Maka, jika kalian membunuh dalam perang, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Di antaranya tajamkanlah pisau kalian dan buatlah hewan sembelihan tersebut tenang. Hadis riwayat Muslim. Namun jika ada binatang yang mengganggu kita atau bahkan membahayakan diri kita, maka boleh menyingkirkannya dan boleh membunuhnya jika diperlukan. Penjagaan diri manusia dan kemaslahatan manusia lebih diutamakan dan didahulukan daripada kasih sayang kepada binatang. Oleh karena itu, para fuqaha memiliki kaidah, setiap binatang yang mengganggu itu boleh dibunuh dan disingkirkan. Karena hewan-hewan di muka bumi Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami muliakan manusia dan kami jadikan bagi mereka, dan kami beri rezeki kepada mereka berbagai macam kebaikan yang ada di darat dan di lautan, dan sungguh kami karuniakan mereka melebihi makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan binatang-binatang ternak kami ciptakan bagi kalian. Di dalamnya ada dari binatang ternak tersebut kalian mendapatkan pakaian dan olahan pangan, serta manfaat-manfaat lainnya yang kalian makan. Oleh karena itu hewan ternak dan ikan-ikanan serta binatang buruan, Allah membolehkan kita untuk memburu dan membunuhnya. Semua itu untuk kemaslahatan manusia. Maka demikian juga binatang-binatang lain yang tidak biasa dimakan dan tidak biasa diburu juga Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Namun, ketika hewan tersebut menimbulkan gangguan atau bahaya, boleh juga untuk disingkirkan atau dibunuh. Syekh Muhammad bin Abdillah ketika ditanya tentang membunuh semut yang mengganggu, beliau menjelaskan, boleh memberi racun kepada semut-semut tersebut, kemudian singkirkan mereka. Adapun kaidah di antara para ulama fikih, setiap binatang yang mengganggu itu dibunuh dan disingkirkan. Hal tersebut boleh dilakukan, dan terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang nabi yang digigit semut. Lalu ia memerintahkan orang untuk membakar sarang semut. Maka Allah mewahyukan kepadanya, mengapa tidak satu semut saja yang engkau bunuh? Karena sebenarnya engkau telah membakar kaum yang bertasbih kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis ini cukup satu semut yang mengganggu saja yang dibunuh, sehingga menunjukkan bahwa Allah mengizinkan nabi tersebut untuk membunuh semut yang menggigitnya. Namun jika bisa menyingkirkan hewan yang mengganggu tanpa membunuhnya, itu tentu lebih utama, karena ini menggabungkan antara sikap lemah lembut dan menghilangkan gangguan. Sahabat histori Islam, tentu saksi bahasan kita bukanlah semut tersebut, namun kita mengambil hukum secara global. Hewan apapun itu jika membahayakan kita, boleh melakukan sedemikian rupa sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Maka jika hewan itu mengganggu, tidak mengapa membunuhnya karena adanya gangguan tersebut, karena ia sebagaimana orang yang menyerang. Setiap hewan yang menyerang manusia, bahkan
Jika ada manusia yang menyerang manusia yang lain, maka boleh diperangi dan boleh dibunuh. Maksudnya diusahakan untuk dicegah dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu. Jika gangguannya tidak berhenti, maka boleh membunuhnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.